Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Genisa Fatmarini dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah kelas 23C dengan NIM 2310101162. Di sini saya akan mempresentasikan untuk menyelesaikan tugas UTS pada mata kuliah Fikih Muamalah dengan materi akad pinjaman yang berfokus pada bab Ariyah. Pada pembahasan yang pertama terdapat definisi Ariyah. Ariyah adalah akad pinjaman dalam Islam yang dimana terdapat dua belah pihak yang saling pinjam-meminjam barang tanpa adanya imbalan. Sedangkan menurut istilah fikih, Ariyah itu adalah pinjaman barang tanpa mengurangi nilai barang tersebut dan tanpa mengharuskan peminjam tersebut itu membayarkan harga sewa. Kemudian ada tujuan dari Ariyah. Yang pertama adalah saling tolong-menolong, yang kedua adalah menghindari kerugian, yang ketiga ada mendorong kebaikan, dan yang terakhir adalah mempererat hubungan sosial. Kemudian landasan hukum Ariyah. Yang pertama terdapat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Lalu landasan yang kedua itu terdapat dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian ada rukun Ariyah, yang pertama itu ada mu'ir. Mu'ir adalah orang yang memberikan pinjaman barang. Mu'ir ini harus memiliki hak atas barang yang dipinjamkan. Lalu yang kedua itu ada mustair. Mustair ini adalah orang yang meminjam barang tersebut. Mustair ini harus berakal dan punya cakap hukum. Lalu yang ketiga itu ada mu'ar. Mu'ar itu adalah barang yang dipinjamkan ini. Mu'ar ini harus jelas barangnya dan dapat dikenali. Lalu yang terakhir itu ada syigot atau ijab qabul, yaitu pernyataan atau lafaz yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk melakukan pinjaman. Kemudian syarat-syarat dari Ariyah. Yang pertama itu peminjam itu harus berakal, yang dimana peminjam ini harus memiliki akal yang sehat dan memahami konsekuensi dari pinjaman ini. Lalu yang kedua itu barang tidak habis atau musnah. Artinya barang yang dipinjamkan ini zatnya itu tidak habis atau musnah seperti makanan atau minuman. Lalu yang ketiga itu barangnya ini bisa dikuasai, yang artinya barang ini tuh bisa dipakai atau dikuasai secara fisik oleh peminjam. Lalu yang keempat itu tujuan pinjamnya itu sesuai syariat, yang mana peminjam harus menggunakan barang tersebut itu harus sesuai dengan syariat Islam tanpa melanggar aturan-aturan Islam. Lalu yang terakhir itu tidak adanya imbalan. Dalam pinjaman ini tidak adanya bayar sewa atau peminjam tidak harus membayar sewa kepada yang memberikan pinjaman. Adapun contoh-contoh dari akad Ariyah, yang pertama misalkan ada seorang mahasiswa yang ingin meminjam buku kepada temannya untuk belajar ujian. Nah, buku ini kan adalah barang yang tidak habis zatnya setelah dipinjamkan. Nah, itu berarti boleh tuh dipinjamkan menggunakan akad Ariyah. Tapi mahasiswa yang meminjam barang ini tuh harus harus menjaga buku tersebut dengan baik sehingga dia bisa mengembalikannya sesuai dengan wujud awalnya itu kepada yang meminjamkan barang tersebut dalam keadaan yang baik gitu. Terus yang kedua itu contohnya itu ada tangga yang minjam alat dapur. Nah, tangga ini tuh alat dapur kan merupakan barang yang tidak habis zatnya juga. Nah, sama seperti tadi berarti yang meminjam barang ini tuh harus menjaga barang tersebut dan mengembalikan barang tersebut itu sesuai dengan keadaan semula, yang mana tidak ada cacat atau yang lain-lain seperti itu. Jadi kesimpulannya, akad Ariyah ini adalah akad pinjaman dalam Islam yang sangat dianjurkan dan memiliki banyak sekali manfaat dengan memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, beserta peminjam harus menggunakan barang tersebut dengan baik dan bijak. Praktik ini bukan hanya bermanfaat untuk individu saja, tapi dapat memperkuat solidaritas antar sesama dan menciptakan lingkungan yang harmonis dan juga saling mendukung. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.